Pemirsa Metro TV Lampung, masih dalam program Economic Corner, masih dengan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Bapak Samsur Rizal Ari. Pak, tadi ada transformasi digital ya, yang diberlakukan di koperasi sebagai adaptasi untuk menuju digitalisasi. Sebenarnya kalau untuk di Lampung sendiri saat ini, apa peranan dari pemerintah untuk mendukung UMKM, dalam hal ini juga kolaborasi dengan koperasi ya, karena UMKM dan koperasi itu tidak bisa dipisahkan satu saling menunjang lainnya. Nah, seperti apa Pak dukungan dari pemerintah? Terima kasih Pak. Tadi Mbak menyinggung tentang 100 target koperasi modern ya. Nah itu sebenarnya program dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia yang menetapkan 500 koperasi modern sampai tahun 2024. Di 2024. Nah, di tahun 2021 adalah targetnya 100 koperasi. Beruntungnya kita, Mbak, di antara 100 koperasi seluruh Indonesia itu, kita Lampung salah satu terpilih menjadi objek pengembangan koperasi modern di Indonesia. Itu namanya Koperasi Tani Hijau Makmur. Ya, Koperasi Tani Hijau Makmur ini bergerak di bidang produksinya adalah pisang mas, yang merupakan koperasi produksi di Tanggamus yang telah berhasil melakukan konsolidasi lahan, konsolidasi usaha dan produk menjadi bagian sebagai rantai pasoknya optaker. Optakernya perusahaan besar, skala besar Pak. Mbak kalau dengar ada GGP ya, Giant Jet Apple itu yang Pen Apple ya, yang merupakan bagian dari produksi daripada Tani Hijau Makmur ini ditampung oleh optaker GGP untuk ekspor sekarang. Sudah ekspor perdananya dilakukan beberapa bulan yang lalu ke Singapura dan ke Taiwan. Dan sekarang secara reguler setiap minggu sudah ekspor, dilakukan oleh koperasi. Nah, awalnya itu atas inisiasi Pak Gubernur untuk berkomunikasi dengan Pak Menteri waktu itu, dan setelah beberapa kali dikunjungi, ditetapkanlah itu sebagai salah satu pilot project pengembangan koperasi modern. Kita adakan pendampingan. Salah satunya yang Mbak katakan tadi soal digital, transformasi digital. Jadi mulai dari tata kelola, peningkatan sumber daya manusianya, formulasi perhitungan produksi, rapat anggota tahunan koperasi sebagai standar untuk melihat kesehatan koperasi itu kita dampingi tim dari Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, dan saat ini kita membantu dalam memberikan fasilitasi pembiayaan Pak, melalui kredit yang kita arahkan untuk dikucurkan oleh satu lembaga namanya LPDB, itu lembaga pengelola dana bergulir yang di bawah Kementerian Koperasi, dan saat ini on proses. Nah, terkait pertanyaan Mbak bagaimana transformasi digital di kalangan UMKM, ya sama Mbak sifatnya. Jadi kita meningkatkan literasi digital di kalangan UMKM. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kondisi pandemi COVID-19 akibat terbatasnya interaksi masyarakat gitu, memaksa dalam tanda kutip UMKM untuk mencari alternatif pemasaran. Nah, pilihannya adalah salah satunya pemasaran melalui online atau kita kenal dengan digital marketing itu Mbak. Yang kita lakukan selain meningkatkan literasi digital, kita mencoba untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang penggunaan teknologi melalui fasilitas digital. Kita juga ada program untuk memfasilitasi bertemunya UMKM di Lampung yang potensi untuk melakukan koneksi dengan platform digital yang ada. Sudah beberapa kali Pak kita laksanakan itu, bagaimana UMKM yang punya potensi untuk melakukan pemasaran melalui digital platform ini kita pertemukan dalam satu pertemuan, dan alhamdulillah telah menunjukkan perkembangan yang baik Mbak. Bahkan sebagian UMKM uniknya Mbak itu kinerja usahanya malah lebih baik di masa pandemi. Itu sebagian seperti itu karena dia berhasil menemukan satu formulasi pemasaran yang lebih besar, karena
melalui online ini kan dia kawasannya lebih luas pemasarannya, sehingga kita dorong untuk melakukan inovasi produk dan sebagainya. Sebagai informasi juga Mbak, melalui rekan-rekan di pengadaan barang dan jasa, kan sekarang ada keputusan di pengadaan barang jasa bahwa 40% pengadaan barang jasa pemerintah kan harus dibelanjakan kepada UMKM melalui program Sibela namanya Mbak. Sistem belanja langsung di pengadaan barang dan jasa. Nah itu telah dimanfaatkan juga oleh UMKM kita di Provinsi Lampung. Jadi seluruh instansi pemerintah kita arahkan untuk memanfaatkan aplikasi Sibela untuk belanja kebutuhan kantornya melalui UMKM. Dan sebagai informasi bahwa kita menduduki posisi 10 besar di seluruh Indonesia untuk belanja UMKM melalui aplikasi Sibela ini Mbak. Jadi ini mungkin salah satu yang diarahkan oleh Pak Gubernur pada kita semua, bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan semangat, spirit pada para saudara-saudara kita, baik yang penggiat koperasi maupun UKM di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu, sehingga dapat melakukan kinerja usahanya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu tadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan Sibela ya. Jadi melakukan pembelanjaan langsung 40% ke UMKM ya Pak. Ya itu target. Dan ternyata Lampung masuk 10 besar. Nah dari 10 besar ini mungkin Pak ke depan akan terus ditingkatkan lagi dari Dinas Koperasi Lampung agar beberapa koperasi yang ada itu bisa ikut serta juga menjadi koperasi modern ini Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Dinas Koperasi itu ada 2 UPT. Ada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, ada UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu. 2 UPT inilah yang bertugas untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi. Pertama pendidikan dan pelatihan ya, di Balai Pendidikan dan Pelatihan. Kita punya program dalam 1 tahun itu untuk meningkatkan pertama dari sisi SDM-nya, Pak. Artinya peningkatan kapasitas kemampuan potensi SDM dari aspek sumber daya manusianya, artinya pengelola, pengurus dan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan koperasi dan UKM. Kedua di tata kelola, Mbak. Di tata kelolanya di kelembagaan. Bagaimana mengelola sebuah koperasi sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Ini kami laksanakan pendidikan dan pelatihannya secara bertahap dengan sasarannya para UMKM dan koperasi. Kemudian kita ada Pusat Layanan Usaha Terpadu. Pusat Layanan Usaha Terpadu ini merupakan klinik bisnisnya bagi koperasi dan UKM. Jadi bagi koperasi yang membutuhkan informasi tentang bagaimana meningkatkan manajemen usaha, bagaimana meningkatkan peran pengurus, bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana meningkatkan standarisasi kompetensi, manajemen pengurus dan sebagainya, itu kita ada Pusat Layanan Usaha Terpadu. Semua ini adalah kita lakukan di dalam rangka menjawab yang Mbak bilang tadi, bahwa kalau bisa target koperasi modern bukan hanya di Tani Hijau Makmur, tapi ini bisa menjadi guide dan menjadi rujukan bagi koperasi-koperasi yang lain untuk bagaimana juga melakukan hal yang sama. Sehingga target koperasi modern bukan hanya berlaku untuk Tani Hijau Makmur, tetapi juga bagi koperasi-koperasi dengan jenis usaha yang lainnya. Jadi masih berpeluang besar ya Pak? Masih kita usahakan seperti itu. Ya, sejauh ini sudah berapa banyak Pak pelatihan menyasar ke pengurus-pengurus maupun UMKM yang ada di Lampung? Terima kasih Mbak. Jadi kalau berdasarkan data yang ada, bahwa UMKM yang ada di Provinsi Lampung ini berjumlah sekitar 192.234 UMKM yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung, terdiri dari 15 kabupaten kota ya. Kalau bicara tentang naik kelas tadi Pak, kita merujuk pada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Bahwa klaster UMKM itu dibedakan berdasarkan aset dan permodalan. Jadi ada perubahan yang mendasar Mbak. Jadi sekarang 2 miliar ke bawah itu masih dikategorikan usaha mikro. Jadi kecil sekali yang paling bawah tuh. 2 miliar sampai 15 miliar itu kecil. 15 miliar sampai 50 miliar itu usaha menengah. Di atas 50 miliar itu adalah usaha besar.
pengertian naik kelas itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Mbak, bahwa bagaimana secara bertahap dengan program dan sasaran yang tepat, unit-unit usaha baik koperasi maupun UKM ini bisa naik kelas pertahapannya. Jadi kalau di dalam PP7 itu kan pengertian klasifikasi bentuk UMKM dan koperasi kan dilihat dari tingkatan omset dan permodalannya. Nah, sehingga melalui Dinas Koperasi dalam hal ini program-program dan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM, tentu kita mendorong bagaimana ada penguatan dari sisi pertama SDM tadi, Mbak, kedua dari tata kelola, dari kelembagaannya, terus membantu dari hulu sampai hilir, sampai kepada pemasaran, fasilitasi pembiayaan dan sebagainya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, masih dalam program Ekonomi Corner.